Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok 2 akan mempresentasikan, mengenai dataset 20 News Group. Di sini saya sendiri sebagai Cesar Fanani dan teman saya Muhammad Giat Stafa dan Farhan Tirta Kusuma. Nah, pada dataset 20 News Group ini, merupakan sebuah teks yang seringkali digunakan pada tugas, klasifikasi teks, dan juga pengolahan, bahasa alami atau yang bisa disebut dengan NLP. Dataset ini terdiri dari kumpulan dokumen teks yang berasal dari, 20 grup berita atau yang bisa disebut dengan news group di Usenet. Setiap grup berita tersebut merepresentasikan, kategori, atau sebuah topik tertentu. Nah, berikut merupakan hasil dari analisis kita yang telah dilakukan, yaitu kategori-kategori yang ada dari 20 News Group tersebut. Bisa dilihat kategori-kategorinya seperti di sebelah kanan ini. Lanjut. Nah, setelah mencoba kita melihat kategori-kategori yang ada tadi, kita di sini mencoba untuk membuat word cloud yang muncul pada teks dari grup tersebut. Di sini yang paling besar munculnya adalah AX. Nah, AX di sini akan dihapus pada saat, processing data. Nah, di sini merupakan tahap pre-processing data di mana tahap yang pertama dari pre-processing yang kita lakukan adalah tokenisasi, di mana tokenisasi ada pemisahan dari, setiap kata-kata yang dari, 20 newsgroup tersebut, terus, memperkecil semua, huruf kapital yang ada, lalu, penghapusan stop words, atau kata yang kurang penting dari, dataset tersebut, lalu melakukan stemming. Stemming adalah penghapusan tanda baca. Terus setelah melakukan beberapa pre-processing tadi, kita di sini menggabungkan token tersebut. Nah, berikut merupakan, hasil, dataset yang sudah dilakukan, pre-processing. Seperti itu tidak ada, uppercase di sini lowercase semua. Baik, selanjutnya yaitu ada metode metode clustering atau maksudnya metode klasifikasi yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan metode asosiatif, uh, di mana pendekatan ini uh, bertujuan untuk mengelompokkan entitas berdasarkan hubungan atau asosiasi antar entitas tersebut. Uh, Seperti contohnya metode asosiatif itu seperti yang sebelumnya pernah dipelajari seperti a priori dan lain-lain. Cara kerjanya cenderung mirip, tetapi diperlukan pengujian selanjutnya untuk dijadikan sebuah aturan untuk klasifikasi. Dari implementasi yang kami lakukan, di sini kami mencoba menggunakan a priori. Di sini kami mencoba untuk melakukan beberapa kombinasi juga dari minimum support dan juga minimum confidence. Dimulai dari yang minimum confidence-nya 0,1, lalu lalu hingga 0,7, 0,5. Di situ kami mencoba beberapa kombinasi dari ketiga ketiga angka tersebut. Tetapi dari hasil percobaan yang kami lakukan, di sini menunjukkan hasil akurasi yang bisa dibilang buruk, yaitu hanya 0,05 atau sebesar 5%. Mungkin untuk codingannya atau source code-nya bisa ditampilkan oleh Giat. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat, memperlihatkan secara singkat codingannya. Di sini untuk 20 news group-nya ini kita nggak import secara manual, kita langsung pakai dari scikit-learn dataset, itu kita import fetch 20 news group. Ini adalah contoh data, salah satu datanya. Lalu di sini yang tadi kita lihat ini adalah untuk bagian melihat masing-masing label atau masing-masing kategori itu jumlahnya ada berapa data.
Terus di sini kita setelah mencoba melihat kira-kira eksplorasi datanya, kita lanjut kita ulang lagi importnya, lalu kita masuk ke preprocessing. Nah, di sini pertama ini ada associative classifier ya. Kita melakukan preprocessing. Sebelum preprocessing ini kita download dulu stopword dan punctuation yang biasanya ada di bahasa Inggris. Lalu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Cesar, di sini kita tokenize dulu semua teksnya, lalu kita bikin lowercase semua, lalu kita hapus stopword-stopwordnya, lalu kita hapus juga punctuation-nya, lalu kita stemming juga si tokennya ini, yang kayak misalnya swimming menjadi swim, watching jadi watch aja gitu dan sebagainya. Lalu yang terakhir token yang tadi dipisah itu digabungkan lagi gitu. Nah, terus di sini kita masukkan ke implementasi ke associative classification. Kita menggunakan a priori di sini. Dan seperti yang tadi Farhan jelaskan, ini mendapat hanya sekitar 5,35% saja untuk yang asosiatif. Nah, tetapi kita juga sempat melakukan untuk prosesnya sama, kita juga melakukan klasifikasi menggunakan decision tree ini, menggunakan model atau metode yang lain. Dan itu didapat akurasi yang jauh lebih bagus, yaitu mencapai 64%, lebih dari 10 kalinya akurasi associative classification tadi gitu. Oke, lanjut. Itu berarti kesimpulannya berdasarkan percobaan yang tentunya telah kami lakukan menggunakan associative classification ini, walaupun kami sudah menggunakan berbagai macam kombinasi untuk minimum support dan confidence ya, akan tetapi hasil akurasi yang dihasilkan tetap saja rendah, tetap sama-sama 5,35%. Nah, dari akurasinya ini juga sudah jelas ya bahwa model atau metode associative classification ini sebenarnya tidak cocok karena performanya ini sangat-sangat bisa dibilang sangat buruk untuk mengklasifikasi khususnya data 20 news group ini. Sedangkan saat kita menggunakan decision tree itu akurasinya itu mencapai 64%, yang mana bisa sangat jelas dilihat bahwa akurasinya itu dan performanya juga jauh lebih bagus dibanding associative classification. Nah, ini berarti berdasarkan percobaan yang telah kami buat, decision tree ini mungkin bisa dibilang lebih cocok atau lebih baik untuk 20 news group, untuk mengklasifikasikan 20 news group. Oke, mungkin segitu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.